Pertanyaan dari Bunda Iva di Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah benar ketika mengadopsi anak dari panti asuhan itu identitasnya tidak diberitahukan kepada yang mengadopsi? Mestinya bagaimana? Monggo Ustaz. Jadi kalau ada yang mengadopsi, itu sebaiknya identitasnya jelas, selama bisa diketahui. Ya. Ini anak ibunya siapa, bapaknya siapa. Ya. Nah, nanti tinggal menunggu waktu kapan yang tepat untuk memberitahukan kepada anak yang diadopsi itu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Orang tua kandungnya, orang tua yang melahirkan dia. Yang melahirkan. Ya. Ya. Tapi tidak semua anak bisa diketahui orang tuanya. Ada bayi-bayi yang dibuang nggak tahu ibunya siapa. Nah itu ya tidak perlu diberitahukan, memang tidak ada gunanya juga. Ya. Jadi memang di dalam Islam sangat mulia kalau kita mengasuh anak, apalagi anak yang tidak jelas orang tuanya, anak yang dibuang oleh orang tuanya, atau mungkin mengadopsi anak, itu perbuatan yang sangat mulia. Dibesarkan, dididik. Nah, tapi tidak boleh menghilangkan identitas. Menyembunyikan saja. Ya. Menghilangkan. Menyembunyikan buat sementara mungkin tidak apa-apa. Untuk maslahah. Ya. Ya. Jadi tidak harus segera diberitahukan. Misalnya dia ngambil anak itu di panti asuhan. Bapaknya jelas, ibunya jelas. Ya. Terus diasuhnya. Nah, mungkin kan pas bayi itu udah diberitahu kan nggak ngerti juga anaknya. Ya. TK diberitahu, nggak ngerti apa-apa anaknya. SD diberitahu, belum paham. Nah, ketika sudah remaja diberitahu, nah itu tinggal diperhitungkan. Kapan sebaiknya memberitahu? Apakah segera diberitahu? Kalau segera diberitahu, untungnya apa? Kalau misalnya orang tuanya masih hidup, bisa dihubungi, kita beritahu biar dia punya kesempatan untuk berhubungan dengan orang tua kandungnya. Nanti dia bisa berbakti juga kepada orang tua kandungnya. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu, hilang, dia dicampak oleh orang tuanya, lalu dia masih remaja kita beritahu, mungkin dampak buruknya lebih besar. Dia akan terpukul, dia marah kepada ibunya. Nah, justru nggak ada masalahnya. Ya. Nah, sehingga menurut saya harus ditunggu kapan waktu yang tepat untuk memberitahukan. Ya. Apakah dia sudah benar-benar dewasa, sudah benar-benar siap. Itu pun kalau ada masalahnya. Orang tua yang asli, yang kandung masih bisa dihubungi, bisa berbakti. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu, entah apa diberitahukan. Kamu dulu anak dibuang gitu. Mungkin salah dia. Ya. Nah, tetapi kalau nanti tidak diberitahukan, akan berdampak secara hukum, ya. Masalah perjodohan, masalah aurat harus diberitahukan. Jadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kan punya anak angkat yang namanya Zaid ibn Harithah. Jadi Zaid ibn Harithah ini dulu dijual oleh perampok. Jadi rumah keluarganya dirampok. Ya. Tidak hanya harta yang dirampok, tapi anak juga dirampok. Lalu Zaid ini dijual di pasar budak. Nah, dibeli oleh Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Oleh Nabi dibebaskan, dimerdekakan, dijadikan anak dan disayang oleh Nabi. Karena kebetulan anak Nabi yang laki-laki kan meninggal semua di waktu balita. Nah, jadi Nabi tumpahkan kasih sayangnya kepada Zaid sehingga disebut Zaid ibnu Muhammad. Walaupun bukan anak kandungnya. Bukan anak kandungnya, tapi Nabi kemudian dapat teguran. Tidak boleh, ya. Lalu Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Allah tidak menjadikan
orang-orang yang kamu klaim, kamu akui sebagai anakmu adalah anakmu. Oh. Itu adik aku yang kamu klaim saja. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu kan ucapan dari mulutmu saja. Wallahu yaqulul haq. Allah menyatakan yang benar, wa huwa yahdis sabil. Allah menunjukkan jalan. Jadi harusnya bagaimana? Ud'uhum li abaihim. Panggillah dengan nama bapaknya. Sehingga semenjak itu digantilah kembali nama Z, bukan Z bin Muhammad lagi, tapi kembali Z ibnul Harisah. Berarti waktu itu Nabi tahu Ustaz ya siapa bapaknya Z ini, bapak kandungnya. Yang jelas mula-mula begini. Mula-mula kan tidak tahu. Jadi kemudian tahunya waktu pamannya pergi ke Masjid Haram, ya, melaksanakan ibadah haji atau ziarah lah pada waktu itu. Ya. Karena haji yang disyariatkan oleh Nabi kan belum ada, tapi haji yang sejak Nabi Ibrahim kan masih terus dikerjakan walaupun dengan perubahan-perubahan. Jadi pamannya ini kok melihat ada Z yang selama ini dicari-cari nggak ketemu. Hanya dibawa perampok tadi itu. Di mana Z itu, dia tahu Z itu tentu dari cari informasi dulu dibeli oleh Khadijah, dia akan kepada Nabi, sekarang menjadi anaknya Nabi. Lalu dia pulang. Dia tahu sama bapak kandungnya. Lalu bapak kandungnya dengan paman ini datang. Nemui Nabi. Baru memperkenalkan diri, kami ini bapak dari anak ini. Nah, disitulah Nabi tahu bahwa dia itu Zaid ibn Harisah. Ya. Apa maksudnya? Jadi mengatakan, kami ingin mengambil kembali anak ini. Silakan Anda minta uang tebusan berapapun. Berapapun kan kami bayar. Ya. Terus Nabi mengatakan, tidak usah bayar. Saya tidak perlu dibayar. Tidak perlu uang tebusan. Tanya aja anaknya sendiri. Suruh dia memilih. Kalau dia memilih mau pulang dengan bapaknya, silakan pulang. Dan tidak usah bayar apapun. Menggantikan apa-apa. Tapi kalau dia memilih tinggal dengan saya, jangan dipaksa. Nah, gitu. Jadi paman dan bapaknya yakin lah, masa sih anaknya mau milih dengan orang lain? Iya. Ditanya, apa jawaban Z? Sangat rugi saya kalau sudah mendapatkan bapak sebaik ini. Jadi sudah sangat tidak ada orang yang sebaik Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak mau pulang. Nah, jadi sejak itu resmilah dia disebut Zaid ibn Muhammad, ya, walaupun tahu namanya Zaid ibn Harisah. Tapi turun teguran dari Al-Quran dikembalikan menjadi Zaid ibn Harisah, ya. Nah itu fa'ilam ta'lamu aba'ahum. Kalau sampai nggak tahu siapa orang tuanya, fa ikhwanukum fid din. Ya itu anggap saudara, itu ada saudara dalam seagama. Wa mawalikum itu maula. Nah, maka muncul di situ ada istilah-istilah maula. Maula ini maula Abbas, ini maula itu artinya wali, orang yang pernah jadi budak terus dimerdekakan, itu namanya maula. Istilah maula, jamaknya mawali. Ya. Jadi berdasarkan itu memang tidak boleh kita menyembunyikan, menghilangkan identitas. Tapi kapan diberitahukan itu tergantung pertimbangan maslahah. Jadi jangan buru-buru nanti merusak kepercayaan diri anak. Dia belum siap. Nah, saya tidak tahu tepatnya kapan, apakah setelah kuliah atau setelah sarjana atau mungkin waktu SMA, tergantung apa yang menjadi tujuan kita untuk memberitahukan. Tergantung kesiapan mental si anak saja.